Moncapongpong. Satu dong. Supirnya iblis, jalannya bengkok, yang naik Bluduk. yang naik anak iblis. Aduh senangnya naik kereta, kereta buatan siapa? Buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Amin. Naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya duduk, jalannya duduk. Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik siapa? Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya bengkok, yang naik anak iblis.
kasih-Mu, berarti kami telah dimerdekakan. Sama seperti waktu bangsa ini menerima kasih daripada Tuhan, dan bangsa ini boleh mempersatukan dirinya, dan bangsa ini boleh menerima kemerdekaan daripada Tuhan. Amin. Melalui kekalahan Jepang di tahun 1945. 78 tahun sudah berlalu, Indonesia terus didewasakan, Indonesia terus diproses, diuji dan disempurnakan menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Dan kami percaya firman akan digenapi atas bangsa kami Indonesia. Dari pulau-pulau akan terdengar setiap pujian, bahkan Kedar, Nebayot dan domba-dombanya akan datang beribadah kepada Tuhan. Dan kambing domba Kedar akan dibawa sebagai persembahan korban bakaran di pelataran bait Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan acara kami akan merefleksikan kemerdekaan kami melalui firman yang hidup, sehingga hidup kami kembali diubahkan, hidup kami dibenarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. Kita buka kitab Galatia pasal yang kelima. Sambil saudaraku membuka kitab Galatia pasal yang kelima, saya akan membaca sebuah sejarah tentang kemerdekaan. Waktu pertama kali saya membaca tulisan ini, saya sangat terkagum beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini saya bacakan untuk kita. James W.C. Pennington yang hidup tahun 1807 sampai 1870. Pandai besi, peristiwa sejarah. James W.C. Pennington, pendeta gereja Presbyterian New York. Sebelumnya seorang budak dan menjadi pendeta pertama sebagai warga Afro Amerika atau Afrika Amerika. James W.C. Pennington yang lahir dari 1807 dan hidup sampai 1870, lahir di Jim Pembroke, ya, di keluarga Jim Pembroke, seorang budak di perkebunan Maryland, Frisbee, Tillman. Dia melarikan diri dari perbudakan pada tahun 1823 pada usia 21 tahun. Karena kerinduannya untuk bebas, kerinduannya untuk mengalami kemerdekaan, dia menghancurkan tembok, melewati rintangan, melarikan diri dari yang namanya perbudakan. Mulai saat itu dia mengalami yang namanya perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan, di Maryland dia berjalan kaki, dia menumpang kereta api, dia naik kuda, dia berpindah-pindah menembus perjalanan yang ribuan kilometer sampai dengan menuju ke utara, di mana pertama kali dia tinggal di Pennsylvania. Dennis, where are you come from? America, Yeah. What state? Minnesota. Minnesota, right. Beliau dari Minnesota ke Pennsylvania sebelum pindah ke New York dan akhirnya menetap di Connecticut sebagai seorang pendeta Afrika Amerika pertama. Dan dialah orang pertama yang sekolah di Yale University, salah satu universitas terbaik di dunia. Dia orang yang sangat luar biasa, dan dia menulis sebuah tulisan pertama, The Origin of History of Colored People, atau sejarah asli orang-orang kulit berwarna atau orang-orang budak, dengan judul The Fugitive Blacksmith. Ini luar biasa saudaraku. Dan dia meninggal di usia 63 tahun. Dan dia dari seorang budak berjuang untuk merdeka, dan kemerdekaannya membawa kemerdekaan ribuan budak yang lain yang ada di Amerika. Hari ini, di saat kita memproklamasikan diri, kita sudah menjadi orang yang merdeka. Berapa orang sudah kita merdekakan? Ini yang paling penting. Kalau kita merasa merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita, tapi kita belum bisa merdeka atas hidup kita sendiri, dan kita belum bisa memerdekakan orang lain, itu PR besar dalam kekristenan. Karena apa? Kita ke firman Galatia 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 1 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan puk perhambaan. Ciri orang yang sudah dimerdekakan Kristus, dia berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dia tidak lagi mau sama dengan yang dulu. Dia tidak mau sama dengan yang masa lalu. Masa lalu itu sampah di dalam Kristus. Makanya kadang-kadang saya sedih di saat saya mendengar orang yang mengaku percaya kepada Kristen bangga bawa-bawa masa lalu. Kalau saya bangga bawa-bawa masa lalu, mungkin saya yang dari terah keluarga paling ningrat di antara kita semua. Karena memang saya lahir di tengah-tengah keluarga ningrat, di tengah keluarga yang ternama, terpuji, ya kan? Sampai sekarang keluarga masih ternama, terpuji dan semuanya. Masih ada yang artis, masih ada pemain film dan semuanya, tapi itu nothing
Karena bagi Kristus itu masa lalu adalah sampah. Katakan amin. Tepuk kanan kirimu, masa lalu itu sampah. Lupakan, bilang. Jadi nggak perlu bangga dengan masa lalu. Sampah semuanya. Nggak keren masa lalu itu. Tapi hari ini sudahkah kita bisa memerdekakan orang lain? Sudahkah kita bisa menjadi terang, menjadi garam? Dari pribadi kita bisa make others people to be free. Set them free, menjadikan mereka merdeka itu penting. Jadi kita akan nyata bahwa kita ini Kristen di dalamnya. Kristen. Makanya dikatakan ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Apa ini maksud menyunatkan? Kembali kepada yang namanya adat istiadat. Saya tidak melarang adat. Gereja GKRI Kebangkitan Hidup tidak melarang adat. Silakan Anda hidup dalam adat. Karena adat itu penting. Tapi jangan jadikan adat lebih hebat daripada Tuhanmu. Katakan amin. Amin. Silakan beradat. Silakan punya adat. Silakan pesta dengan adat. Tapi jangan pernah kau buat pesta di hari Minggu. Itu harinya Tuhan. Berikan buat Tuhan. Makanya setiap ada undangan pesta sama saya hari Minggu, saya tidak akan pernah hadir. Siapapun itu. Saya sudah katakan kalau hari Minggu saya tidak mau hadir. Sabtu saya datang, Jumat saya datang, Senin sampai Kamis, Jumat saya datang. Tapi kalau hari Minggu saya tidak mau datang. Itu harinya Tuhan. Lebih baik saya melayani, lebih baik saya berdiam diri, lebih baik saya baca firman, lebih baik saya tidur. Karena itu harinya Tuhan. Karena apa? Itu penting bagi kita untuk memahami itu. Jadi di kemerdekaan ini, ciri orang yang merdeka di bagian terakhir dikatakan begini. Ayat 13, 14, 15, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain akan satu sama lain dalam pelayanan oleh apa yang namanya di sini dikatakan oleh apa? Kasih. Jadi kalau kita melayani harus dengan kasih. Tulus, ikhlas, ridho. Nah, ridho ya. Jangan nggak ridho. Ridho itu artinya kau lakukan semua bukan karena engkau. Karena engkau ingin mendapat berkat yang daripada Tuhan, itu ridho namanya. Biar Tuhan yang meridhoi kita. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saat kita bisa mengasihi sesama kita dalam kasih yang tulus ikhlas, percayalah tidak ada hati yang terluka. Katakan amin. Amin. Kenapa saya tidak mau terluka? Karena sampah bagi saya luka itu. Saya sudah ditebus oleh Kristus, saya tidak pernah mau terluka oleh apapun itu. Karena Yesus telah memerdekakan kita. Maka ayat 15, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Di dalam kekristenan, orang-orang yang merdeka itu tidak boleh saling menggigit, saling menelan, supaya jangan saling membinasakan. Apa sih yang dimaksud dengan saling menggigit? Ini sederhana bahasanya. Yang dimaksud saling menggigit itu adalah kita harus terus mengasihi. Tidak boleh ngomong di belakang pun nggak boleh, nyibir di belakang pun nggak boleh, gosipin di belakang satu sama lain nggak boleh, apalagi gosipin gembalamu sendiri. Tuhan yang akan menghajar nanti, percayalah. Maka dikatakan Daud waktu dia ada di gua itu, dia berkata, Tuhan, aku tidak mau menyentuh orang yang kau urapi, karena Daud tahu hukumnya. Maka dikatakan berikutnya, tidak saling menggigit itu adalah kita tidak boleh mengasihi diri kita sendiri. Artinya kita mengasihi seorang lain sama seperti mengasihi diri kita. Maka tidak boleh saling mencakar-cakar dalam bahasa lain. Ya, tidak boleh saling mencakar. Harus dalam kasih persaudaraan. Itulah kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi mari kita buktikan itu dalam iman kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Seperti saya katakan di dalam khotbah hari Minggu yang lalu. Gereja itu Tuhan yang membuat. Di dalamnya ada Bapak gereja namanya Yesus. Kita hanya pelayan. Tapi di saat seseorang dijadikan gembala, ada tongkat otoritas gembala namanya. Tongkat otoritas gembala itu ada cekungannya di atas. Ini ada contohnya ya. Nggak ada mbak tongkat, ada cekungannya di atas. Cekungan itu untuk apa? Untuk narik batang leher anak domba keluar dari lubang di saat dia harus binasa. Dan berikutnya untuk apa? Untuk memukul domba yang salah jalan, untuk biar kembali kepada kawanan. Jadi sekali lagi, di saat gembala mau menegur, percayalah itu untuk memerdekakanmu. Katakan amin. Amin. Makanya kita harus saling mengasihi satu sama lain. Amin. Kita harus memperhatikan teman anak kecil ini. Tengok anak kecil ya, di saat mereka jalan, apalagi si Hafina ini kan lucu, belum ada remnya. Karena masih imut, dia jalan pun nggak tahu itu remnya kapan ngerem, nggak tahu. Kadang-kadang buk ditabraknya apapun yang ada di depannya.
tugas yang ngajari ngerem siapa? Mamanya. Untuk itu mari kita berdoa. Di akhir firman ini kita katakan hujan menyingkir dari tempat ini, kita diberi sukacita untuk bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima kemerdekaan di dalam Kristus. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh dunia. Kami tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu. Kami tidak lagi diperbudak oleh kebodohan kami. Tapi kami mau hidup dalam kasih persaudaraan yang saling mengasihi. Dan saat ini kami bersepakat dalam nama Yesus. Kami katakan, hai kawan gelap yang ada di atas Marina. Hai engkau mendung, hai engkau hujan. Kami perintahkan kau berhenti dan menyingkir dari atas tempat ini. Di dalam dan demi nama Yesus menyingkirlah, menyingkirlah dan menyingkir. Dan sudah menyingkir. Kami akan menikmati sukacita. Hujan tidak Amin. turun. Kami nikmati sukacita bersama. Awan gelap menyingkir, hujan tidak jadi. Kami nikmati sukacita, kami puji puliakan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, firman-Nya termatrai dan sukacita kami dipenuhi karena cuaca yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Amin. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berucap syukur haleluya bersama kita katakan amin.